Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang mata buram gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu. Mata buram, berkabut, kayak macam ada asap. Kemudian ada garis-garis juga yang tidak jelas. Ada kalanya mengalami hal seperti itu. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share teman-teman. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya, karena banyak sekali yang dirasa ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari kepala misalkan suka mengalami pusing, dari badan terasa berat-berat nggak jelas, pegel-pegel nggak jelas dan sebagainya. Pokoknya banyak teman-teman ya, termasuk di penglihatan kita gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami mata kita itu agak buram memandang. Nah itu teman-teman ya, kayak macam seperti berkabut, kayak macam seperti apa ya, ada asap-asap kayak macam begitu teman-teman. Dan ketika kita belum memahami, kadang itu membuat kita cemas gitu teman-teman. Wah, jangan-jangan sebagian nyawa nih udah diambil nih. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lebih cenderung berpikirnya itu ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya traumanya masih besar gitu teman-teman ya. Jadi selalu mengalami ketakutan tentang hal apapun. Takutnya hal-hal sepele itu menyebabkan hal-hal yang sangat besar, bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, pola pikirnya yang harus dibetulkan gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian pola pikirnya betul, kemudian bisa berpikir wajar, kemudian bisa berpikir dengan logika juga, sebetulnya ketika banyak sensasi yang kalian rasakan itu kalian tidak akan mengeluh, kemudian minimal kalian itu tidak ketakutan teman-teman ya. Jadi kalian akan menganggap wajar, karena memang pada dasarnya setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah sensasi wajar gitu teman-teman ya. Termasuk di sensasi ketika pandangan kalian itu terasa buram.
Saya katakan wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada pencernaan di situ yang terganggu gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi, termasuk di bagian mata teman-teman. Dan kemudian kalau seandainya tidak terpenuhi termasuk di mata itu gitu teman-teman ya, jadi untuk organ tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk di mata. Pandangan jadi agak buram, kurang maksimal, kurang jelas gitu teman-teman ya. Jadi melihat lingkungan itu kayak macam aneh ya, kayak macam aneh, nggak jelas. Kemudian kadang ada kalanya juga berbayang, ada kalanya juga berkabut. Kemudian kalau misalnya melihat ke arah yang bersinar itu kadang suka ada garis-garis tidak jelas, kayak macam cacing nggak jelas gitu teman-teman ya, kayak macam benang kusut. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan kemudian ketika memahami bahwa itu memang karena kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi, saya mencoba memenuhi kebutuhan untuk tubuh saya gitu teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah ya, untuk mata-mata itu untuk penglihatan itu ya kembali lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian mendapatkan sensasi mata agak buram itu, tangani saja penyebabnya gitu teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu sebetulnya ada beberapa bagian. Kalau seandainya karena memang tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman, sering makan saja. Nah kemudian penyebab yang lainnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lalu mendapatkan mata buram itu karena sering nonton HP teman-teman ya, nonton HP, nonton TV, nonton laptop gitu teman-teman. Dan ketika sering gitu melakukan hal seperti itu teman-teman ya, berlebihan, akhirnya mata itu terasa buram gitu teman-teman. Dan untuk orang normal saja, kalau seandainya terlalu sering nonton TV, nonton HP, nonton laptop itu pasti berpengaruh kena matanya gitu teman-teman. Jadi ketika habis nonton HP nih, terlalu sering ya, terlalu lama gitu teman-teman, ketika dimatikan HP-nya, ketika datang keluar agak buram juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian misalkan, oh Pak saya itu mungkin dari HP ya, kurangin saja terlalu banyak nonton HP, kurangin saja terlalu banyak nonton TV, termasuk laptop juga, kurangin saja itu. Nah kemudian penyebab selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika selalu mendapatkan mata buram itu karena kurang olahraga juga gitu teman-teman ya. Jadi aliran darah, aliran oksigennya itu ya tidak lancar ke bagian mata gitu teman-teman ya. Kenapa tidak lancar? Bisa tidak lancar, bisa karena kurang olahraga. Ya karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu paling nyaman itu berdiam diri di rumah, seringnya rebahan gitu teman-teman ya. Karena ketika mau melakukan apapun itu selalu banyak mikir karena ada ketakutan di situ. Akhirnya ya untuk olahraga itu jarang dilakukan teman-teman ya. Untuk jalan-jalan itu jarang dilakukan. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika menyadari ya, oh Pak mungkin saya itu terlalu banyak rebahan, kurang olahraga, ya sebaiknya olahraga saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Olahraga saja, karena ketika kalian olahraga itu tidak rugi sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Justru ketika kalian olahraga itu nanti akan mempercepat proses pemulihan apa yang sedang kalian rasakan. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah gitu teman-teman, sering olahraga saja. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian penyebab yang lainnya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu ketika mempunyai sensasi mata agak buram itu bisa karena stres juga gitu teman-teman ya. Kenapa ketika stres itu Pak bisa menyebabkan mata buram? Apa hubungannya gitu teman-teman ya. Yang saya rasakan ketika stres, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal menakutkan, energi saya itu habis teman-teman ya. Energinya habis, kebutuhan untuk tubuhnya itu terkuras. Alhasil kebutuhan untuk mata itu ya terkuras juga, jadi agak kurang juga gitu teman-teman ya. Nah makanya wajar sekali kalau seandainya mata itu bekerjanya itu kurang maksimal gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mempunyai sensasi mata agak buram itu ya sebetulnya kalian itu nggak usah cemas teman-teman ya. Semuanya itu wajar, ada gangguan, ada penyebabnya juga teman-teman. Dan tetapi perlu kalian ketahui bahwa penyebabnya itu bukan penyebab yang sangat besar teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika belum mengetahui penyebabnya, biasanya suka was-was, suka gelisah gitu teman-teman ya. Karena ya berpikirnya itu kemana-mana, termasuk saya dulu.
wah ini jangan-jangan mata buram, jangan-jangan kena kanker mata nih, wah ini jangan-jangan sebagian nyawa saya itu sudah sedikit-sedikit mulai diambil, mau menghadapi kematian nih. Nah itu teman-teman, itu menyebabkan cemas dulu, dan ketika cemas ya semua sensasi yang lain-lain itu hadir lagi teman-teman ya. Nah makanya untuk hal apapun jangan terlalu dicemaskan, berpikir logika saja, berpikir wajar saja, kenali saja penyebabnya. Nah itu teman-teman ya, karena ketika kalian cemas itu nanti sensasi yang lain-lain hadir gitu teman-teman, kayak macam gemeteran gitu teman-teman ya, keringat dingin ada di situ ketika cemas itu teman-teman ya, kemudian agak pusing juga gitu, kemudian was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya segala hal apapun yang hadir ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan terlalu dipikirkan terlalu jauh gitu teman-teman, jangan terlalu dipikirkan ke hal-hal yang menakutkan, biar cemasnya tidak datang. Dan ketika cemasnya tidak datang, kalian nanti akan nyaman sebetulnya. Nah itu teman-teman, karena ketika sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, hal yang paling tidak nyaman itu sebetulnya dicemas teman-teman ya. Jadi cemas sedang hadir itu pasti berpikirnya itu sudah kontan ya, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, wah ini jangan-jangan bener nih gue mati sekarang nih, padahal itu tidak. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian mendapatkan mata buram, kalian jangan cemas, kenali saja penyebabnya. Dan penyebab yang saya alami waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mendapatkan mata buram itu karena memang pencernaannya belum membaik. Hubungannya kayak gimana? Karena ketika pencernaannya belum membaik, mengkonsumsi makanan apapun, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil ya untuk mata itu ya agak kekurangan ya, vitaminnya, energinya. Ini pokoknya nilai kebutuhan untuk mata itu tidak terpenuhi. Alhasil ya pasti kerjanya juga kurang bagus, kurang normal gitu teman-teman, sehingga agak buram, agak berbayang, kemudian kurang jelas gitu teman-teman ya. Itu penyebab yang pertama. Kemudian bisa karena sering rebahan juga gitu teman-teman. Jadi ketika sering rebahan di siang hari itu, aliran darah dan oksigen itu kurang lancar gitu teman-teman. Makanya harus sering olahraga, harus sering melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman, biar kalian itu ada gerak sih sebetulnya. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab yang ketiganya itu bisa karena stres gitu teman-teman, karena ketika stres terlalu banyak pikiran, apalagi berpikirnya ke hal-hal yang menakutkan, di situ ada penegangan otot, di situ ada pengurasan energi juga gitu teman-teman ya. Ya wajar menurut saya kalau seandainya kalian itu matanya itu agak buram gitu teman-teman, pandangannya agak buram. Nah itu teman-teman, kurang jelas. Makanya ketika lihat wanita cantik itu kayak macam nenek-nenek. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya tangani saja itunya gitu teman-teman ya. Sering makan, sering olahraga, hindari terlalu sering rebahan, hindari terlalu sering nonton HP teman-teman ya. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu cepat membaik. Kemudian hindari pola pikir yang salah. Ketika mata buram, jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan akhir dari semuanya. Tidak seperti itu. Karena ketika kalian berpikir ke arah sana, nanti akan menimbulkan kecemasan, dan ketika cemas hadir, semua sensasi yang lain-lain itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran mata buram, pengalaman saya gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Bohong lah kalau seandainya kalian tidak rindu dengan kejadian dulu. Dulu kan kalian itu bisa jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan, bisa beraktivitas, kemudian
perasaannya itu sangat bahagia sekali. Nah sekarang kurang bahagia karena memang ada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui dan perlu kalian percaya dan kalian harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan membaik sebetulnya ya, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya gitu teman-teman, itu gangguan rumahan, gangguan biasa, bisa ditangani secara mudah, secara sederhana gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau melakukan konsisten menjalaninya gitu teman-teman, menjalani penanganannya dengan secara alami, itu pasti bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, banyak sekali nih yang sekarang sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu menjadi patokan sebetulnya ya buat kalian. Oh ya Pak, sekarang itu banyak yang sembuh, ternyata gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya. Iya, tidak berbahaya gitu teman-teman, tangani saja gitu teman-teman penyebabnya step by step gitu teman-teman. Kemudian kuncinya kalian itu jangan ditinggalkan. Yang pertama yakin, kemudian kalian itu harus tahu penyebabnya. Ketika tahu, kalian tangani penyebabnya dengan konsisten teman-teman, dan kemudian ketika kalian konsisten menjalaninya, kemudian ada kebahagiaan juga di situ, lambat laun kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi panjang lebar lagi nih ngomongnya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian biar tidak panjang lagi, jadi penutupannya 2 kali. Nah itu teman-teman ya, biar ini ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, doakan saya juga teman-teman, karena saya sudah selalu mendoakan sama teman-teman ya, teman-teman itu biar cepat sehat, cepat sembuh, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik kebahagiaannya, pokoknya kehidupan yang berwarna itu cepat kembali lagi. Nah kemudian doakan saya juga sekarang nih teman-teman ya, biar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.